فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Sekarang kita berada pada halaman 13. Bab yang baru, bab al-yaqin wa tawakkul. Bab dalil seputar dianjurkannya, disyariatkannya orang untuk senantiasa yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bermodalkan dua perkara ini, seorang yakin dan pasti bahwa Allah Ta'ala akan menolong dan berserah diri kepada Allah Ta'ala, dia akan tenang kehidupannya. Karena orang ketika bertawakal itu berarti dia telah siap untuk menerima resiko dan juga perkara yang akan dia hadapi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad bulat, maka setelah itu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong. Dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wal haqqu mansurun wa muntaharun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Dan al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Jadi kebenaran itu enggak mungkin langsung ditolong langsung. Pasti ada ujian, setelah itu nanti datang pertolongan. Maka tidak perlu heran, kata beliau, dua perkara ini adalah sunnatullahi jalla wa'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada kebenaran pasti ujian ada. Di mana ada kebenaran pasti ada cobaan di sana. Namun di balik cobaan dan ujian itu ada apa? Ada pertolongan. Cuman sabar untuk menanti pertolongan tadi. Assalamualaikum. Baik itu ujian berupa ekonomi, ujian berupa cacian makian perkataan yang kita tidak sukai, ujian berupa kebijakan-kebijakan pemimpin yang kita tidak sukai, itu semuanya kalau kita sabar dan yakin pasti ada solusi, itu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin wa tawakkul. Kita lihat dalilnya biar tambah jelas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahu wallahu dzu fadlin 'azim. Masyaallah, lihat ini. Orang-orang yang waktu itu manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia mereka telah berkumpul untuk menangkap kalian. Maka takutlah kalian kepada mereka. Justru mereka orang yang beriman tidak takut. Karena orang kufar walaupun mereka berkumpul bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin mukminin, mereka justru apa? Semakin bertambah keimanannya. Seraya mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ini kisahnya panjang. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau waktu itu ditakut-takutin. Orang kufar Quraisy berkumpul hendak menangkapmu, berkumpul hendak menculikmu, berkumpul hendak membunuhmu. Rasulullah tidak takut. Karena apa? Yakin dan tawakalnya kuat. Yakin pertolongan Allah Ta'ala akan datang dan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala beliau sangat kuat sekali. Sehingga beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakeel. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau memerangi bapaknya sendiri, bapaknya kafir, musyrik, penyembah berhala gitu loh ya. Berhala-berhala yang diagung oleh bapaknya dihancurkan Ibrahim alaihissalam. Dihancurkan, kemudian disisakan berhala yang paling besarnya. Kemudian ketika tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam jawabnya mudah, tanya kepada berhala yang paling besar ini kalau bisa bicara. Jawaban yang membuat bapaknya sakit hati. Paham ya? Jawaban yang membuat bapaknya tidak senang. Paham ya? Tapi ingat, saat itu bapaknya marah dengan amarah yang sangat besar. Akhirnya menyalakan api untuk membakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan itu. Api yang menyala untuk membakar anaknya sendiri.
Ini musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang jauh, bapaknya sendiri, bayangkan musuhnya itu. Tapi Ibrahim alaihissalam Nabi yang mulia, beliau tawakalnya kuat kepada Allah Ta'ala dan yakin pertolongan akan datang. Ketika sudah dilemparkan, hendak dilemparkan, datang malaikat nawari pertolongan, bayangkan. Kurang apa lagi, tawari pertolongan, wahai Ibrahim, apakah perlu bantuan kami? Malaikat padahal ya. Ibrahim alaihissalam tidak, kalau kamu tidak, bayangkan. Kalau bantuanmu tidak, cukup bantuan Allah SWT. Saraya beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, bayangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam tawari malaikat, kasih bantuan. Kalau perlu bantuan kami bantu. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan, adapun bantuanmu tidak. Maksudnya beliau alaihissalam benar-benar menyandarkan dan menginginkan bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya api yang menyala-nyala, yang panas luar biasa, Allah Ta'ala langsung berfirman, mengatakan kepada api tadi, ngajak bicara. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, bayangkan. Akhirnya Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Ta'ala, dibakar tidak apa-apa. Masih hidup beliau, tidak terbakar. Modalnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak takut itu dengan ancaman-ancaman musuh Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga motivasi buat kita semuanya. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengenal Al-Qur'an sunnah, yang paham Al-Qur'an, paham sunnah, ya kan? Nah, kemudian para akhwatnya, para wanitanya mereka bercadar, berhijab syar'i. Kemudian ikhwahnya, para lelakinya mereka berjenggot, berpakaian syar'i. Kadang cacian makian itu banyak. Cacian, makian, gunjingan, sindiran. Itu tidak perlu panik, tidak perlu takut. Yakin dan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah kasih pertolongan. Allah Ta'ala kasih pertolongan, kasih kemudahan. Kita lanjutkan ayatnya, fanqalabu, maka mereka kembali bi nikmatillah, dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan keutamaan. Dan tidak menimpa mereka suatu kejelekan pun, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Ingat-ingat ya, yakin dan tawakal. Di saat ujian melanda, baik berupa apa? Ekonomi dan semisalnya, ini sering ulang-ulang ini. Karena ekonomi ini termasuk poin yang sangat besar yang kadang-kala orang membuat apa? Semula semangat ibadahnya menjadi lemah gara-gara diuji seputar ekonomi ini. Makanya kita sering-sering mengingat dalil berkaitan masalah yakin dan tawakal ini. Paham ya? Nah, seekor burung saja, ingat hadisnya itu kan? Seekor burung saja itu, walaupun istilahnya burung yang dia punya otak tapi nggak punya akal, itu aja pergi ya, pagi hari pergi. Paham ya? Nah, menjalankan ikhtiar. Pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong. Pulang sore hari dalam kondisi perut penuh, lihat. Itu burung, seekor burung. Menunjukkan bahwasannya manusia yang berakal dan walaupun otak juga punya akal lebih ya, lebih akal, itu pasti Allah Ta'ala akan berikan apa? Lebih kemudahan. Jadi pahami ya. Nah, jangan sampai perkara ekonomi, barang harga makanan naik, barang ini naik, harga ini naik harganya, kemudian panik, cemas, gelisah, terbawa suasana, akhirnya apa? Ikut demo. Allah musta'an. Ikut teriak-teriak depan istana. Turunkan harga BBM katanya. Turunkan harga Pertamax katanya. Turunkan harga dolar katanya. Allahul musta'an. Salah. Cara yang terbaik adalah sabar, tenang, banyak berdoa. Doakan pemimpin kita agar mendapatkan hidayah. Doakan pemimpin kita agar mendapatkan teman duduk yang baik. Doakan pemimpin kita agar dimudahkan urusannya. Itulah Ahlus Sunnah. Tidak mencaci maki, tidak menghina pemimpinnya, tidak menjelek-jelekkan mimbar-mimbar, tidak melakukan pemberontakan, ya. Kemudian juga tidak demonstrasi aja jangan. Karena para ulama ketika mengharamkan demonstrasi, kenapa sebabnya? Demonstrasi ini sebabnya menyalakan api fitnah. Ibaratnya menyalakan kompor. Kompor kalau udah nyala, berhasil nyala, itu biasanya kalau nggak dipadamkan bakar kemana-mana. Paham ya? Jadi awal permulaan adanya kudeta, revolusi, penggunaan kekuasaan tidak terlepas dari demonstrasi. Makanya Ahlus Sunnah ketika orang teriak-teriak demo sana demo sini, tenang aja mereka. Harga BBM naik, jalani aja. Ketika mampu beli, alhamdulillah, ya kan? Ketika nggak mampu beli, mulailah dengan bismillah sampai menjadi alhamdulillah. Benar nggak itu? Dimulai dengan bismillah, tawakal tu Allah, berikhtiar, kemudian berdoa, tawakal. Yang semula diawalin bismillah, kemudian dia berakhir dengan ucapan alhamdulillah. Paham ya? Tenang pikirannya, tentram hatinya. Jangan panik gitu loh ya. Panik bagaimana ini? Seorang ini naik, harganya naik. Bismillah aja sudah. Paham ya? Nah,
Ingat-ingat kemarin kalamnya siapa itu? Kalamnya seorang imam, Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau ketika diinformasikan bahwasanya sekarang ya Abu Hazim, ama tara qad ghala sir? Wahai Abu Hazim, bukankah kau telah melihat dan mengetahui bahwasanya sekarang harga makanan itu naik gitu loh. Harga waktu itu udah ada. Jadi harga pangan, harga barang udah naik itu waktu udah ada waktu itu di zaman yang bisa dikatakan 1000 tahun yang lalu lah istilahnya gitu ya. Sudah ada kenaikan harga itu. Beliau mengatakan apa yang bikin kamu gelisah? Apa yang bikin kamu galau istilahnya gitu ya. Nah, tenang aja. Bukankah rezeki yang memberikan rezeki pada kita di waktu harga murah itu sama dengan rezeki dengan apa? Zat yang memberikan rezeki di waktu harga mahal, di waktu harga naik, sama atau tidak? Sama, Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Jadi ketika kita di harga murah dimudahkan untuk mendapatkan rezeki tersebut, di harga mahal pun kita insya Allah dimudahkan. Modalnya apa? Yakin dan tawakal. Harus yakin kita. Kita lihat lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kurang apa lagi nih? Ayat yang pendek, simpel, padat, tapi diyakini. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan. Makanya salah kalau menggantungkan rezeki kepada orang lain itu salah. Jangan pernah sangat berharap pada pemberian orang lain, salah. Kalau berharap pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menggantungkan rezekinya, ekonominya kepada si fulan, si alan, kepada lembaga, parlemen, organisasi, yayasan, itu salah. Kenapa salah? Organisasi, parlemen, lembaga, yayasan, ini bisa rusak. Bisa rusak, bisa bubar. Nah, kalau bubar bagaimana kalau kita gantung rezeki pada mereka? Kemudian gantung rezeki pada si fulan, si alan. Si fulan, si alan manusia atau bukan? Manusia, bisa mati. Tapi kalau menggantungkan rezeki kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata para ulama? Hayyun la yamut. Zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Itu tenang sekali pikiran kita. Jangan pernah menggantungkan ekonomi rezeki kita pada orang lain, kepada manusia. Paham ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, "Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaihi tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu." Kita artikan dulu. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau mengatakan, "Allahumma ya Allah, laka aslamtu." Hanya kepadamu lah aku berserah diri. Semua urusan kita barakallahu fiik setelah kita proses, kita harus mau berproses ya. Proses, kemudian kita sudah berikhtiar, doa sudah kita panjatkan, nunggu hasilnya. Serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kesempurnaan tawakal. Ikhtiar, ad-du'a, wa tawakkul. Paham ya? Jangan banyak berdoa kemudian enggak mau ikhtiar, itu salah juga. Paham ya? Naam. Kita lihat, wa bika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah aku menyerahkan semua urusan. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah aku kembali. Wa bika khamsamtu, dan hanya kepadamu lah aku mendebat musuh-musuhmu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada persembahan yang berhak untuk sembah kecuali Engkau. Antudillani, aku berlindung, Engkau menyesatkan diriku. Berlindung dari kesesatan yang Allah Ta'ala sesatkan untuk kita. Berlindung. Antal hayyul qayyum, Engkau adalah zat yang senantiasa hidup dan senantiasa sadar. Alladzi la yamut, zat yang tidak pernah mati. Wal jin wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia mati atau tidak? Mereka semuanya mati. Makanya waktu itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah waktu itu. Marah mendengar informasi tersebut. Kenapa kok meninggal gitu loh? Siapa yang menenangkan waktu itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau keluar menenangkan suasana yang semula panas menjadi apa? Sejuk dan dingin. Beliau coba mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Lihat itu. Dengan ucapan itu langsung tenang. Umar bin Khattab langsung tenang. Awal mulanya panas itu. Informasinya Rasulullah meninggal, beliau enggak terima awal mulanya. Tapi begitu dinasihati oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan nasihat yang benar tadi, beliau hanya mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Benar enggak? Rasulullah SAW manusia biasa. Beliau meninggal dunia juga. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Makanya kalau kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, sepertiga malam terakhir bangun. Jangan tidur terus. Tidur boleh, tapi ada waktu-waktu yang kita harus bangun di situ. Sepertiga malam terakhir kita bangunkan diri kita, istri kita, anak kita udah mampu untuk salat, ajak. Berdoa, ya Allah ya Rabb, sepertiga malam terakhir jaminannya luar biasa.
3 jaminan yang makhluk-makhluk semuanya tidak mampu memberikannya. Malaikat pun enggak mampu. Jaminannya pertama apa? Berdoa dikabulkan. Kedua, minta diberi. Ketiga, minta ampun, diampuni. Kurang apa lagi coba? Sepertiga malam terakhir. Nah, sebelum masuk waktu subuh. Enggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya enggak mampu banyak, 3 rakaat atau 1 rakaat witir, berdoa, ya Allah ya Rabb. Di saat-saat itulah, nah waktu dikabulkannya doa. Paham ya? Mata kita boleh terpejam, tidur, boleh. Tapi atur waktunya. Jangan pernah kita melupakan yang namanya qiyamul lail, salat malam, salat witir ini. Salat witir ini kata para ulama sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar ataupun mukim, beliau enggak pernah ninggalkan. Enggak wajib padahal ya. Hukumnya enggak wajib, hukumnya sunnah tapi ditekankan sekali. Jadi Rasulullah SAW ketika safar dan mukim senantiasa melakukan qiyamul lail witir ini. Paham ya? Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Beliau enggak pernah meninggalkan itu. Masya Allah. Syariat ini semuanya sudah teratur ya. Sudah diatur, ditetapkan. Cuman kita-kita yang manusia ini hendaknya sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Nah, syariat sudah diatur, ada aturannya. Sami'na wa ata'na. Paham ya? Sami'na wa ata'na, berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kita lihat bagaimana berikutnya. Wa hadza lafdzul Muslim. Ini lafadznya dalam Sahih Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih tadi ya. Ikhtasarahu al-Bukhari, diringkas oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afdirit tayr. Masyaallah, lihat ini. Dari hadis Abi Hurairah anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masuk ke surga beberapa kaum, sekelompok kaum mereka masuk ke surga yang hati-hati mereka seperti hati-hati seekor burung. Bayangkan, antum lihat burung. Burung itu kan kelihatannya pergi sana kemari, ya kan, muter-muter, yang bolak-balik. Itu sedang mencari maisha. Paham ya? Nah, disebutkan dalam riwayat yang sahih yang sering antum dengar itu, apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Lihat. Yang jadikan contoh seekor burung. Artinya apa? Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ikhtiar, doa atau tawakkul tadi itu. Nah, barakallahu fiik, berusaha, berdoa kemudian diserahkan urusan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Niscaya Allah Taala akan berikan rezeki kepada kalian. Kurang apa lagi? Tawakal modalnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha, serahkan urusannya dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus siap untuk berproses. Berproses ya, jangan pernah berpangku tangan. Berproses semampunya. Mafhum, itu namanya bentuk kesempurnaan tawakul, ada ikhtiar tadi itu. Mafhum? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Niscaya Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung dikasih rezeki. Coba seekor burung. Kecil, iya kan? Kalaupun sebesar apapun ya burung tahu sendiri bagaimana. Nah, yang mana seekor burung tersebut dikasih rezeki, pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dalam kondisi perut penuh. Para ulama mengambil dalil dari hadis yang mulia ini. Jadi hadis yang barakallahu fi yang mulia yang sahih ini, bahwasannya wajibnya berikhtiar untuk menyempurnakan tawakal. Paham ya? Jadi orang bertawakal itu tidak bertanggung tangan ya, berikhtiar. Seekor burung aja pergi dari sangkarnya, bayangkan. Nah, pergi dari sangkarnya di rumahnya untuk mencari apa? Maisha. Tapi hasilnya lihat, dikasih rezeki. Pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dalam kondisi apa? Perut penuh. Lihat itu. Menunjukkan tawakalnya kuat sekali. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Taala dengan sifat sebagaimana perkataan Allah Taala fi ahsani taqwim, diciptakan dalam kondisi postur yang paling sempurna manusia kan? Ada akal, ada otak, maka harus siap. Paham ya? Jangan pernah menyandarkan kehidupan kita kepada orang lain. Ingat-ingat ya, sandarkan rezeki kita, kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tenang. Ya kan? Kalau dia menggantungkan kehidupan orang lain, menggantungkan kehidupannya pada orang lain, dia akan tenang. Paham ya? Dia akan ditindas sama orang lain tadi. Dia akan kehidupannya sangat bergantung gitu loh ya. Kalau orang lain berbicara, dia tidak bisa apa-apa. Paham ya? Tapi kalau kita menggantungkan rezeki kepada Allah Taala, tenang pikirannya. Dan pastikan kita sebagai hamba Allah Taala siap untuk berproses. Kita semuanya pasti ingin masuk surga kan? Iya kan? Pasti ingin masuk surga, mendambakan surga, menginginkan surga, tapi harus menempuh jalan-jalannya. Menempuh jalannya namanya berproses. Paham ya? Jangan hanya
wah Masya Allah ya penduduk surga luar biasa, mereka mendapatkan kenikmatan. Memang itu hasilnya. Tapi kan ada prosesnya untuk menuju ke sana. Paham ya? Prosesnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, berpaling dari qala Allah qala Rasul, sudah ada dalilnya dia berpaling, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was Sunnah. Dan tidak ada jalan yang menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar dalam berproses. Paham ya? Naam. Perkara dunia aja orang berhasil sukses, perlu proses enggak awal mulanya? Proses. Apalagi perkara akhirat yang nanti kita di sana kekal abadi, ya. Yang nanti di sana tidak ada barakallahu dunia lagi, ya kan, yang ada hanya kehidupan akhirat kan. Harus setiap berproses. Lihat ini. Hati-hati mereka orang yang masuk surga tersebut seperti hati-hati seekor burung. Qila ma'nahu mutawakkilun. Lihat. Makna hati-hati mereka seperti seekor burung maknanya apa? Mutawakkilun, mereka orang-orang yang bertawakal. Masyaallah. Wa qila qulubuhum raqiqah, dikatakan juga hati-hati mereka itu lembut, tenang, tentram, tidak gelisah, tidak cemas. Ini juga motivasi buat kita semuanya. Bagaimanapun keadaannya seorang pemimpin, kalaupun dinilai kebijakannya kita nggak suka, ingat baik-baik, sabar. Doakan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah itu mungkin nggak orang mendapatkan, mungkin nggak? Mungkin. Sejahat-jahat apapun seorang yang jahat itu kalau mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, itu mungkin. Paham ya? Karena hidayah taufik milik siapa? Allah SWT. Anak kasih satu kisah. Dulu ada seorang preman, maksudnya zaman sekarang dikenal preman lah. Nah, jahat orangnya, pecandu miras. Menjadi seorang imam, bayangkan. Nah, bermula dari pecandu miras menjadi muhadis berkelas. Itu judulnya ya. Maksudnya bagaimana awal mulanya? Namanya Al-Imam Al-Qa'nabi. Ini sebagai motivasi buat kita bahwasanya orang yang awal mulanya jahat, paham ya? Awal mulanya pecandu miras, tapi karena mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala bisa menjadi orang yang terbaik, muhadis berkelas, bayangkan. Al-Imam Qa'nabi waktu itu sedang minum-minum, mabuk dengan temannya, rekan-rekannya. Kemudian datanglah lewat seorang muhadis namanya Syu'bah bin Hajjaj. Abu Bustam Amirul Mukminin hadis. Ini tidak asing lagi nih. Seorang muhadis berkelas namanya Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah lewat. Kemudian diikuti banyak orang di belakangnya karena mereka ini ingin mengambil hadis. Langsung dihadang oleh siapa? Imam Qa'nabi ini. Sebelum tobat dulu ya. Dihadang. Tanya dulu siapa orang itu? Orang itu adalah muhadis gini-gini, sebutkan semua kisahnya, langsung menghadang, ngerampok, begal hadis, bayangkan. Itu terjemahan kita seperti sekarang. Maksudnya ngerampok hadis bagaimana? Diancam. Hadis nih, sampaikan kepadaku satu hadis. Kata Syu'bah bin Hajjaj, aku tidak akan menyampaikan hadis kepada orang pemabuk seperti kamu. Bayangkan. Atau orang pemabuk seperti kamu tidak pantas mendapatkan hadis. Marah Qa'nabi. Al-Imam Qa'nabi marah. Langsung todong dan pisau. Sampaikan hadis kalau tidak. Jadi, minta hadis tapi maksa gitu loh. Ditodongkan pisau ke Imam Syu'bah bin Hajjaj tadi. Rahimahullah. Setelah itu langsung beliau menyampaikan hadis dengan hadis yang sangat menyentuh hatinya, menggugah hatinya, akhirnya menjadi Imam Qa'nabi tobat. Hadis apa itu? Haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Pendek hadisnya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Lihat. Pendek tapi benar-benar menyayat hatinya waktu itu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Bayangkan tuh. Imam Qa'nabi sudah menyiapkan pisau ini. Kalau enggak menyampaikan hadis, mungkin ditusuk hasilnya gitu ya. Tapi Imam Syu'bah bin Hajjaj hanya santai menyampaikan hadis yang hadisnya itu cocok sekali untuk dia. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Langsung pulang itu bertobat dia. Bilang sama ibunya, "Wahai ibuku, nanti kalau ada rekan-rekan datang, biasanya kan ngumpul-ngumpul minuman keras ya, waktu itu kan terbuat dari nabit ya, endapan korma, endapan anggur itu kan zaman dahulu kan minuman kerasnya." Akhirnya bilang sama ibunya, "Wahai ibuku, nanti kalau ada teman-teman datang, kabarkan mereka bahwasanya aku sudah tobat." Nah, kasih mereka makanan. Kasih mereka makanan, aku sudah bertobat. Semua bejana-bejana yang berisi khamr itu dituang semua, ditumpah semuanya. Setelah itu beliau pergi ke Madinah, bayangkan. Pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Siapa yang tidak pernah mendengar Imam Malik? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, punya karya tulis namanya Muwatta. Muwatta Malik ini dulu zaman dulu sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim, itu paling top itu. Sahabat-sahabat ulama mengatakan tidak ada kitab hadis di bawah kolong langit ini yang paling sahih,
melainkan kitab Muwatta Malik ini dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Diakui itu. Nah, ternyata Imam Qa'nabi belajar Imam Malik sampai bertahun-tahun itu. Akhirnya beliau menjadi muhadits berkelas, menjadi salah satu perawi yang ada dalam Muwatta Malik. Al-Imam Qa'nabi. Lihat, semula pecandu miras menjadi muhadits berkelas. Maksudnya hidayah taufik itu tidak ada yang tahu gitu loh. Paham ya? Hidayah taufik milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar menjelaskan tadi bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka-mereka yang hatinya mereka tenang, tentram. Paham ya? Di saat ada kesusahan dalam ekonominya, di saat ada kesusahan dalam kehidupannya, di saat ada problem dalam rumah tangga, dia tenang cara menghadapinya. Tenang, santai, kemudian slow istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fi, karena mereka paham dalil. Paham dalil. Tidak dengan kekerasan, arogan, kemudian dikit-dikit ucapan cerai misalkan dari suaminya atau KDRT misalkan, itu semua dihindari. Paham ya? Nah, itu semuanya tidak membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan adalah sabar, tenang pikirannya, dudukkan permasalahannya, selesaikan. Paham ya? Nah, karena yang namanya barakallahu fiik, hati-hati manusia itu lemah, sedangkan fitnah dan syubhat menyambar-nyambar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi bab yang kita baca di bab al-yaqin wa tawakkul, ini bab yang sangat besar dan sangat luar biasa faedahnya. Yang kita baca ini baru matannya, belum baca syarahnya. Bayangkan, kalau baca syarahnya Ibnu Utsaimin, tambah panjang lebar lagi. Ini matannya aja kita jelaskan secara ringkas, sudah luar biasa kan? Sudah memakan waktu hampir setengah jam, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya hadis Nabi SAW itu kelihatannya pendek, simpel, padat. Itu kalau syarah dijelaskan, itu panjang lebar. Dan kesimpulannya bisa membuat hati tenang. Paham ya? Nah, makanya termasuk bentuk tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah taala adalah menempuh jalan apa? Jalan surga adalah apa? Dengan cara datang di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, duduk di kajian ta'lim, mendengarkan qala Allah qala Rasul, walaupun apa? Hanya sepekan sekali, bayangkan. Itu luar biasa loh, walaupun sepekan sekali. Daripada tidak sama sekali, iya kan? Sepekan sekali tapi sudah apa? Menempuh jalan menuju surga, bayangkan. Sudah dikasih kemudahan loh ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah yang sering ana ulang-ulang itu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sudah ada solusi, ada jalan keluar, ada caranya gitu loh. Kita semuanya pengen masuk surga atau tidak? Semuanya. Yang lelaki, yang wanita, yang perempuan, yang pria, semuanya pengen masuk surga. Tapi lihat solusinya. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, kata Rasul, dalam rangka untuk mencari ilmu, ingat-ingat, mencari ilmu, bukan mencari dolar Singapura, bukan mencari rial Saudi, bukan mencari ringgit Malaysia, bukan mencari rupiah, mencari ilmu, bayangkan itu. Apa jaminannya? Sahalallahu bihi tariqan al jannah. Niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, bayangkan. Apalagi yang punya tempat yang di situ digunakan untuk belajar. Semoga juga mendapatkan keutamaan gitu loh. Paham ya? Karena orang ketika bermajelis ilmu, barakallahu fiik, secara tidak langsung, coba antum rasakan. Ketika antum duduk di majelis ilmu dengan duduk di stadion lah, atau di lapangan atau pasar, tenang mana kira-kira? Kira-kira terus terang aja, tenang di mana kira-kira? Tenang duduk di majelis ilmu. Kenapa demikian? Sunnatullah jalla wa'ala. Pertama, para malaikat mereka ngapain? Mereka datang meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu, lelaki maupun wanita itu. Kita nggak terasa memang, karena alamnya berbeda. Kita yakini saja sudah. Ya, coba kalau di luar sana, di pasar berisik, banyak suara-suara, ya kan? Kemudian di jalan, di mana, di lokasi-lokasi, selain majelis ilmu, baik itu di masjid maupun di majelis ilmu, itu banyak bising. Banyak apa? Sesuatu yang ribut dan gaduh. Tapi di majelis ilmu, ya, yang semula pikiran tidak tenang, semula banyak kegelisahan, di saat itulah dia mendapatkan ketenangan. Paham ya? Nah, buah mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ini masjid, tapi yang kita ambil intinya adalah apa? Majelis ilmunya. Paham ya? Niscaya akan diberikan ketenangan di situ. Paham ya? Nah, itu hadis yang kami baca tadi untuk masjid. Tapi walaupun bukan masjid pun, majelis ilmu didatangi, jalan menuju surga, bayangkan. Sudah ada solusi, kenapa tidak mau? Ya kan? Yang dibacakan kalau Allah, kalau Rasul. Yang dibacakan sumber yang akurat, Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan yang dibacakan itu adalah tema-tema bikinan manusia biasa. Ya, yang dibacakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bayangkan. Jalan menuju surga perlu proses.
perlu proses. Nah, kira-kira banyak nggak orang yang suka mencari ilmu? Kita katakan sedikit. Kenapa sedikit? Hujibatil jannah bil makarih. Surga diliputi dengan perkara-perkara orang yang nggak suka. Wah, ini kalau ngejar waktu nggak bisa ini. Ini kalau belajar nggak bisa. Waktu adalah uang katanya. Iya kan? Setengah jam untuk duduk sini dapat uang nggak kira-kira? Secara dohirnya nggak dapat, tapi mendapatkan apa? Ilmu. Dengan ilmu inilah uang yang mungkin dirasa tidak dapatkan, dia akan mendapatkan berlipat-lipat di kemudian hari atau di saat itu juga. Sudah pahami? Karena apa? Karena Allah Ta'ala menjamin sudah. Antum lihat, tak kasih kisah. Kisahnya luar biasa. Dulu zaman Nabi ada dua orang. Dua orang ini yang satunya mencari ilmu, satunya bekerja. Bayangkan. Yang lapor kepada Rasulullah yang bekerja. Yang bekerja melapor, ya Rasulullah, ini saudaraku mencari ilmu terus katanya. Ini anak terjemahan global ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan la'alaka terus dakubih. Semoga kamu mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar. Jadi Rasulullah enggak menyalahkan apa? Tidak menyalahkan orang yang belajar. Rezeki yang kamu dapatkan itu, yang rezeki yang lantar yang kamu rasakan itu bisa jadi karena apa? Karena ada orang yang belajar. Paham ya? Makanya dalam rumah tangga ya barakallahu fiik, dalam kekeluargaan pastikan selama masih ada kajian ilmu Al-Qur'an Sunnah, kemudian yang mengajarkan pun juga ahlus sunnah, hadiri. Paham ya? Walaupun hanya sepekan sekali. Walaupun sepekan sekali. Paham ya? Karena apa? Karena menghadiri majelis ilmu barakallahu fiik keutamaan besar ini. Dimudahkan jalan menuju surga. Ini lelaki maupun wanita. Coba kalau dicari di pasar enggak ada di jalan seperti ini. Dicari di apotek, di pasar, supermarket enggak akan dapat ini. Dapatnya di majelis ilmu. Paham ya? Nah, memang kalau pencari dunia akan berat. Pencari dunia dia hadir di majelis ilmu, pencari dunia yang sudah kegiatan dunia itu berat. Karena mereka menilai waktu itu mereka ambil untuk harta itu loh. Waktu adalah uang. Kalau kita bukan. Waktu adalah akhirat. Walaupun hanya menyempatkan sepekan sekali, waktu adalah akhirat. Kalau akhirat sudah dapat, itu enggak usah nanya sudah. Kalau akhirat sudah kita genggam, kita dapatkan akhiratnya, dunia pasti datang tanpa disangka-sangka. Ini percaya atau tidak, Pak Tar? Ayo, harus kita yakin ini. Harus kita yakin semuanya. Kalau kita sudah dapat akhiratnya, dunia datang tanpa disangka-sangka. Tapi kalau kita hanya dapat dunianya, lihat. Antum tahu pemain sepak bola? Sepak bola itu ketika jauh bolanya diapain? Dikejar. Nanti kalau udah dekat diapain? Dijauhkan lagi. Enggak pernah puas. Enggak pernah puas pencari dunia. Apalagi sudah enggak kenal daratan, kenal lautan. Enggak kenal malam, enggak kenal siang. Sudah banting tulang, peras keringat, tapi lupa akhiratnya. Tulang dibanting, keringat diperas, bayangkan. Tapi dia apa? Lupa akhiratnya. Salah. Bekerja tiap hari itu boleh, tidak ada larangan, tapi jangan lupa ibadahnya. Sholat dan syariat jangan pernah tinggalkan. Paham ya? Ini sekedar motivasi buat kita semuanya. Kita nggak ada yang sempurna. Ingat, tidak ada yang sempurna. Lelaki maupun wanita, kita tidak ada yang maksum. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selamat dari dosa. Tapi kita sebagai manusia yang paham syariat berusaha bagaimana caranya tidak menyengaja berbuat maksiat, tidak menyengaja berbuat perbuatan berseberangan dengan syariat. Paham ya? Tapi ingat bahwasannya semuanya perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan keyakinan, mewujudkan tawakal, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada siapa? Allah taala. Kemudian Rasulullah ketika mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan Allah taala. Kenapa kira-kira? Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi dengan pertolongan Allah taala kita mendapatkan keutamaan dan kita dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kami sampaikan semoga menjadi faedah buat kami pribadi dan segenap ikhwan dan akhwat seluruhnya, dan semoga menjadi sebab nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.